Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Ilma Nafiah, kedua Rizal Wirapamungkas, dan yang ketiga Tri Setiawati akan mempresentasikan mengenai akuntansi multinasional, penjabaran laporan keuangan entitas asing. Lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak di luar negeri. PSAK 55 memperbolehkan lindung nilai investasi neto pada entitas anak di luar negeri. PSAK 55 menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian terkait bagian efektif lindung nilai atas investasi neto dimasukkan dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari penyesuaian penjabaran. Namun, jumlah saling hapus untuk laba rugi komprehensif dibatasi sebesar penyesuaian penjabaran untuk investasi neto. Sebagai contoh, jika kurs forward digunakan untuk mengukur efektivitas, jumlah saling hapus akan dibatasi sebesar perubahan kurs spot pada periode tersebut. Selisih lebih atas bagian tidak efektif dari lindung nilai harus diakui dalam periode berjalan. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Januari 2020 X1, PT Indo memutuskan untuk melakukan lindung nilai bagian investasinya yang baru saja dilakukan di German Company yang terkait dengan nilai buku aset neto German Company. PT Indo tidak yakin apakah kurs langsung euro akan meningkat atau menurun untuk tahun tersebut dan ingin melakukan lindung nilai investasi aset netonya. Pada tanggal 1 Januari 2001, kepemilikan saham 100% PT Indo atas aset neto German Company sama dengan 5.000 euro atau 40.000 euro modal saham ditambah 10.000 euro saldo laba. PT Indo meminjamkan 50.000 euro pada tingkat bunga 5% untuk lindung nilai investasi ekuitasnya di German Company, dan pokok pinjaman serta bunga akan jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 Januari 2002. Ayat jurnal pada pembukuan PT Indo untuk mencatat lindung nilai atas investasi neto adalah sebagai berikut. 1 Januari 2021, kas sebesar 600 juta dan uang pinjaman 600 juta. Dengan keterangan meminjam utang didenominasi dalam euro untuk lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak Jerman. 600.000 juta sama dengan 50.000 euro dikali 12.000 kurs spot. Yang berikutnya 30 September 2001, penghasilan komprehensif lain sebesar 100 juta, utang pinjaman sebesar 100 juta. Mengevaluasi utang didenominasi dalam mata uang asing ke kurs spot pada akhir periode. 100 juta sama dengan 50.000 euro dikali 14.000 dikurangi 12.000. Yang berikutnya ada beban bunga sebesar 32.500 dan kerugian transaksi mata uang asing sebesar 2.500 dan utang bunga sebesar 35 juta. Mengakrual beban dan utang bunga atas pinjaman dalam euro. 32.500 sama dengan 50.000 euro dikali 0,5% bunga dikali 13.000 kurs rata-rata. Yang keduanya 35 juta dikali 50.000 euro dikali 0,5 bunga dikali 14.000 kurs spot akhir periode. Berikutnya ada akumulasi penghasilan komprehensif lain, penyesuaian atau penjabaran sebesar 100 juta dan ikhtisar laba rugi atau saldo laba sebesar 2.500 dan kerugian transaksi mata uang asing sebesar 2.500, penghasilan komprehensif lain sebesar 100 juta. Menutup akun nominal terkait dengan lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak di luar negeri. Selanjutnya, pada saat pokok pinjaman dan bunga dibayar pada tanggal 1 Januari 20 X2, dibuat ayat jurnal sebagai berikut. 1 Januari 20 X2, utang bunga sebesar 35 juta euro, uang pinjaman sebesar 700 juta euro,
dan kas sebesar 735 juta. Membayar pokok pinjaman dan bunga jatuh tempo pada lindung nilai yang didenominasi dalam euro. 700 juta sama dengan 600 juta ditambah 100 juta. Selama tahun 2021, PT Induk melakukan lindung nilai atas investasi aset pada netonya pada entitas anak luar negeri. Rupiah melemah terhadap euro atau kurs langsung terjadi kenaikan, dan PT Induk mengakui keuntungan atas investasi aset neto dan kerugian atas utang liabilitas dalam euro. Tanpa melakukan lindung nilai atas investasi neto, PT Induk akan melaporkan saldo kredit sebesar 119 juta pada bagian penjabaran kumulatif dari akumulasi penghasilan komprehensif lain atau 119 juta sama dengan 110 juta ditambah 9.500 penyesuaian diferensial. Dengan lindung nilai atas investasi neto, PT Induk akan melaporkan hanya sebesar 19 juta rupiah, 19.500 rupiah atau 119 juta rupiah dikurangi 100 juta. Pengaruh lindung nilai sebagai perubahan penyesuaian penjabaran kumulatif untuk tahun 20x1. Oleh karena itu, PT Induk telah menyeimbangkan sebagai dari ekspor neto atas investasi aset netonya pada tanggal 1 Januari 20x1 di German Company. Berikutnya bisa dilihat figur 12-11, pendekatan dua laporan untuk menampilkan laba konsolidasi. Dari PT Induk dan entitas anak, laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun berakhir 31 Desember 2021. Penjualan sebesar 4.650 juta dan beban pokok penjualan sebesar 1.992.500.000 rupiah dan laba bruto sebesar 2.657.500.000 rupiah dan dikurangi beban operasional sebesar 1.095 juta rupiah dan kerugian transaksi mata uang asing sebesar 6.500.000 rupiah dan laba neto dikonsolidasikan untuk kepentingan pengendali sebesar 1.556 juta rupiah. Berikutnya ada PT Induk entitas anak dengan laporan laba rugi komprehensif konsolidian untuk tahun berakhir 31 Desember 2000x1. Laba neto konsolidasian untuk kepentingan pengendali sebesar 1.556 juta rupiah. Penghasilan komprehensif lain ada penyesuaian penjabaran mata uang asing sebesar 119 juta dan dihasilkan laporan laba rugi komprehensif untuk kepentingan pengendali sebesar 1.675.500.000 rupiah. Yang berikutnya ada figur 12-12, laporan perubahan ekuitas konsolidasian. PT Induk dan entitas anak, laporan perubahan ekuitas dan konsolidasian untuk tahun berakhir 31 Desember 20x1. Ada saldo awal dengan total sebesar 8 miliar dan saldo laba sebesar 3 miliar dan modal saham sebesar 5 miliar. Laba rugi komprehensif kosong dan ada laba neto sebesar 1.556 juta rupiah dan ada laba rugi komprehensif sebesar 1.556 juta rupiah dan ada saldo laba sebesar 1.556 juta rupiah. Penghasilan komprehensif lain 0. Penyesuaian penjabaran mata uang asing sebesar 119.500.000 juta dan laba rugi komprehensif sebesar 119.500.000 rupiah dan ada akumulasi penghasilan komprehensif lain sebesar 119.500.000 juta dan dihasilkan laba rugi komprehensif sebesar 1.675.500.000 rupiah dan dividen diumumkan atas modal saham biasa sebesar 600 juta di total dan saldo laba sebesar 600 juta. Perhitungan terakhir yaitu sebesar 9.075.500.000 rupiah di total dan di saldo laba sebesar 3.956 juta rupiah
diakumulasi penghasilan komprehensif lain sebesar 119.500 juta rupiah dan di modal saham tetap sama seperti awal yaitu 5 miliar. Selanjutnya adalah persyaratan pengungkapan di mana dalam PSA ke-10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing mensyaratkan 1. Keuntungan atau kerugian transaksi mata uang agregat dalam laba rugi yang akan diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi atau catatan yang menyertai, yang meliputi keuntungan atau kerugian yang diakui dalam transaksi mata uang asing, forward exchange contract, dan setiap keuntungan atau kerugian pengukuran kembali. 2. Dalam metode penjabaran, perubahan berkala dalam penyesuaian penjabaran dilaporkan sebagai elemen penghasilan komprehensif lain. Dan yang ketiga, mensyaratkan pengungkapan catatan kaki dari perubahan kurs yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan dan pengaruhnya terhadap transaksi mata uang asing yang belum diselesaikan jika signifikan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pertimbangan tambahan dalam akuntansi untuk kegiatan luar negeri dan entitas. Selanjutnya kasus pengukuran kembali kertas kerja konsolidasi selanjutnya. Kertas kerja konsolidasi untuk kasus pengukuran kembali ini dijadikan pada gambar berikut. Kertas kerja tersebut dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 20X1 yang disiapkan setelah pengukuran kembali laporan asing. Dalam kertas kerja tersebut dapat dilihat bahwa laba rugi dari entitas anak itu 180.500, kemudian beban operasinya 6 juta sehingga laba netonya 186.500. Kemudian saldo laba pada tanggal 1 Januari 120 juta. Dan dividen yang diumumkan ada 85 juta. Sehingga saldo laba tanggal 31 Desember itu didapat dari saldo laba tanggal 1 Januari ditambah laba neto, jadi hasilnya 306.500.000. Kemudian investasi pada saham Jerman Company yaitu 95.500.000 dan 660 juta. Diferensialnya adalah 60 juta dan patennya adalah 60 juta. Yang kemudian diamortisasi menjadi 6 juta. Dan modal saham biasanya sebesar 480 juta. Dari kertas kerja tersebut, kita membuat ayat jurnal eliminasi untuk 4 tujuan, yaitu mengeliminasi laba rugi dan dividen dari entitas anak, mengeliminasi saldo awal akun investasi, menetapkan diferensial awal ke paten, dan mengamortisasi paten. Akun laba rugi dari entitas anak dapat dibuktikan sebagai berikut. Bagian entitas induk atas laba rugi entitas anak itu sebesar 186.500.000. Dan amortisasi patennya yaitu 6 juta didapat dari 60 juta dibagi 10 tahun. Sehingga saldo tanggal 31 bulan Desember tahun X1 yaitu 186.500.000. Dalam laporan laba rugi konsolidasian, akun keuntungan pengukuran kembali adalah penggantian kerugian terhadap akun kerugian transaksi mata uang asing. Proses konsolidasi sendiri terasa identik dengan proses untuk entitas anak domestik. Paten sebesar 54 juta yang ditampilkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian itu belum diamortisasi dari jumlah awal 60 juta. Sehingga 54 juta itu didapatkan dari 60 juta dikurangi 6 juta. 6 jutanya itu adalah amortisasi paten. Dan tidak ada penyesuaian khusus yang diperlukan untuk paten tersebut pada saat menggunakan proses pengukuran kembali. Kemudian ayat jurnal eliminasi yang dibuat adalah yang pertama untuk mengeliminasi laba rugi dari entitas anak. Di debitnya itu laba rugi dari entitas anak sebesar 180.500.000, sedangkan di kreditnya dividen diumumkan yaitu 85 juta dan investasi pada saham Jerman Company sebesar 95.500.000. Ayat jurnal yang kedua yaitu untuk mengeliminasi saldo investasi awal periode, di mana di debitnya adalah modal saham biasa Jerman Company sebesar 480 juta, saldo laba 1 Januari sebesar 120 juta, dan diferensial 60 juta. Dan kreditnya investasi pada saham Jerman Company sebesar 660 juta.
Ayat jurnal yang ketiga adalah mengalokasikan diferensial ke paten, di mana debitnya adalah paten 60 juta dan kreditnya diferensial 60 juta. Ayat jurnal yang keempat yaitu mengamortisasi paten, di mana debitnya adalah beban operasi amortisasi paten sebesar 6 juta dan paten dikredit yaitu 6 juta. Selanjutnya pembuktian keuntungan selisih kurs pengukuran kembali. Analisis ini melibatkan pos moneter, karena pos-pos tersebut diukur kembali dari kurs awal periode atau kurs pada tanggal terjadinya transaksi menjadi kurs kini pada akhir periode tersebut. Kenaikan atau penurunan aset moneter neto hasil dari pengukuran kembali kemudian akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs pada tahun berjalan. Di sini ada dua schedule, yaitu schedule 1 dia menyajikan posisi moneter neto pada awal dan akhir periode. Dapat dilihat bahwa ada kenaikan aset moneter neto selama tahun berjalan sebesar 11.250 euro, di mana kenaikan tersebut berasal dari perubahan dari saldo awal liabilitas neto yang sebesar 2.500 euro, saldo akhir pada posisi aset moneter neto sebesar 8.750 euro. Sedangkan pada schedule 2 menyajikan pengaruh terperinci dari perubahan kurs atas posisi moneter neto dari entitas asing selama periode berjalan. Posisi moneter neto awal dihitung dengan menggunakan kurs awal tahun. Kemudian semua kenaikan dan penurunan dalam akun moneter neto akan ditambah atau dikurangi menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Sumber lain dari peningkatan atau penurunan dalam akun moneter itu meliputi transaksi pendanaan dan investasi, seperti pembelian aset tetap, penerbitan utang jangka panjang, atau penjualan saham. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa hasil penghitungan posisi moneter neto pada akhir tahun menggunakan kurs tanggal transaksi adalah sebesar 112.500.000. Kemudian dibandingkan dengan posisi moneter neto akhir tahun menggunakan kurs akhir tahun yaitu sebesar 122.500.000. Dapat dilihat bahwa ada kenaikan kurs, maka posisi aset neto pada akhir tahun lebih tinggi saat diukur kembali menggunakan kurs pada tanggal 31 Desember, yaitu sebesar 14.000. Yang berarti bahwa nilai setara rupiah dari aset moneter neto pada akhir tahun naik dari 112.500.000 menjadi 122.500.000. Jadi diakui keuntungannya adalah sebesar 10 juta. Nah, apabila nilai setara rupiah pada tanggal 31 Desember itu posisi aset moneter neto terekspos, sebagaimana diukur kembali dengan kurs tanggal 31 Desember, atau lebih rendah dari nilai 112.500.000, maka akan diakui sebagai kerugian pengukuran kembali atas penurunan nilai setara rupiah dari aset neto. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu digunakan sebagai penghubung antara dua laporan posisi keuangan. Perusahaan secara individual mempunyai kebebasan dan fleksibilitas dalam menyusun laporan arus kas. Namun tetap terdapat aturan umumnya, yaitu bahwa akun-akun yang dilaporkan dalam laporan arus kas harus disajikan kembali dalam rupiah menggunakan kurs yang sama dengan yang digunakan untuk tujuan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri menggunakan kurs rata-rata dan laporan posisi keuangan menggunakan kurs spot akhir atau kurs kini. Maka akan muncul pos penyeimbang untuk perbedaan kurs dalam laporan arus kas. Pos penyeimbang tersebut kemudian dianalisis dan ditelusuri ke akun spesifik yang menghasilkan perbedaan tersebut. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi perubahan neto dalam arus kas untuk periode tersebut. Kemudian penilaian persediaan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto dalam pengukuran kembali. Laporan keuangan entitas asing harus diukur kembali ke dalam mata uang fungsional. Istilah nilai realisasi neto itu mengacu pada jumlah neto yang perusahaan berharap untuk diwujudkan dari penjualan persediaan. Secara khusus sendiri, nilai realisasi neto itu adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya untuk membuat penjualan, seperti pengemasan ulang, perancangan ulang, dan lain-lain.
Langkah untuk penerapan metode nilai realisasi neto sendiri yaitu yang pertama adalah biaya historis. Persediaan harus terlebih dahulu diukur kembali menggunakan kurs historis untuk menentukan nilai biaya historis mata uang fungsional. Kemudian, biaya perolehan yang diukur kembali ini dibandingkan dengan nilai realisasi neto dari persediaan yang dijabarkan menggunakan kurs kini. Langkah yang terakhir adalah membandingkan biaya perolehan dengan nilai realisasi neto, yang keduanya sudah dalam mata uang fungsional, dan untuk mengakui setiap penurunan nilai atau write-down sesuai dengan nilai realisasi netonya. Perbandingan ini dilakukan dalam nilai mata uang fungsional, bukan nilai mata uang asing. Memungkinkan adanya penurunan nilai dalam laporan mata uang fungsional, tetapi tidak ada dalam pembukuan entitas anak atau ada dalam pembukuan entitas anak, melainkan tidak dalam laporan keuangan konsolidasian. Contoh ilustrasi untuk menerapkan metode biaya terendah adalah asumsikan bahwa entitas anak Jerman Company membeli persediaan senilai 5.000 euro pada saat kurs langsung adalah 1 euro sama dengan 13.800 rupiah. Pada akhir tahun, kurs langsung telah mengalami penurunan menjadi di mana 1 euronya sama dengan 12.000 rupiah. Estimasi nilai realisasi neto setelah dikurangi biaya untuk membuat penjualan dari persediaan sebesar 5.000 euro. Nah, penilaian persediaan lebih dahulu ditentukan dalam unit mata uang lokal atau euro dan kemudian dievaluasi setelah pengukuran kembali menjadi mata uang fungsional yaitu rupiah, menggunakan kurs akhir periode berjalan sebagai berikut. Biaya historisnya yaitu 5.000 euro dengan kurs 13.800, jadi kalau nilai fungsionalnya sebesar 69 juta. Dan nilai realisasi netonya adalah 5.000 euro dengan kurs 12.000 rupiah, jadi nilai fungsionalnya dalam rupiah adalah 60 juta. Jadi nilai realisasi neto dari persediaan adalah 5.000 euro atau 60 juta rupiah. Di sini entitas anak tidak mencatat write-down karena biaya historis dari persediaan sama dengan nilai realisasi neto. Namun, perbandingan dalam nilai mata uang fungsional atau dalam rupiah menunjukkan bahwa entitas induk di Indonesia membutuhkan write-down sebesar 9 juta untuk menurunkan persediaan dari biaya historis yang tadinya 69 juta menjadi nilai realisasi neto mata uang fungsional sebesar 60 juta. Selanjutnya adalah transaksi antar perusahaan. Sebuah entitas induk atau kantor pusat Indonesia dapat mempunyai berbagai transaksi penjualan atau pembelian antar perusahaan dengan afiliasi asing yang menyebabkan piutang atau utang antar perusahaan, di mana perusahaan Indonesia terlebih dahulu akan menilai kembali piutang yang akan didenominasi dalam mata uang asing menjadi nilai yang setara rupiah pada laporan keuangan. Lalu, laporan keuangan afiliasi asing yang telah dijabarkan atau diukur kembali bergantung pada mata uang fungsional afiliasi asing, maka piutang atau utang antar perusahaan akan mempunyai nilai rupiah yang sama dan dapat dieliminasi. Jika transaksi mata uang asing antar perusahaan tidak akan diselesaikan di masa mendatang, maka transaksi antar perusahaan tersebut dapat dianggap bagian dari investasi neto pada entitas asing. Sedangkan penyesuaian penjabaran dari piutang atau utang jangka panjang ditangguhkan dan diasumsikan dari berbagai akun penjabaran kumulatif. Metode penjabaran akun utang pinjaman yang didenominasi dalam rupiah dari entitas anak terlebih dahulu akan disesuaikan untuk pengaruh setiap perubahan kurs selama periode berjalan, di mana setiap penyesuaian keuntungan atau kerugian selisih kurs yang berkaitan dengan transaksi antar perusahaan harus diklasifikasikan sebagai bagian dari akun penyesuaian penjabaran kumulatif dalam ekuitas pemegang saham. Oleh karena itu, jika pendanaan dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang pada entitas asing, maka setiap penyesuaian keuntungan atau kerugian selisih kurs pada pendanaan tersebut akan diakumulasikan dalam akun penyesuaian penjabaran kumulatif pada ekuitas pemegang saham. Salah satu masalah menarik yang timbul adalah pada saat terjadi keuntungan yang belum direalisasikan dari transaksi antara entitas induk dan entitas anak di luar negeri. Masalahnya adalah bagaimana eliminasi laba lintas mata uang yang nilainya relatif berubah dengan mata uang lainnya. Contohnya adalah
Diasumsikan bahwa entitas induk PT Induk membuat penjualan persediaan di bagian hilir kepada entitas anak Jerman Company. Beban pokok produksi pada entitas induk adalah 100 juta, tetapi dijual ke entitas anak seharga 10.000 euro pada saat kurs 13.000 rupiah sama dengan 1 euro, yang menimbulkan laba antar perusahaan sebesar 30 juta, atau yang diperoleh dari 130 juta dikurangi 100 juta. Barang tersebut masih dalam persediaan entitas anak pada akhir tahun saat kurs langsung yaitu 14.000 rupiah sama dengan 1 euro. Fakta-fakta relevannya dapat diringkas, teman-teman bisa melihat di slide. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditarik dua masalah. Yang pertama adalah berapa jumlah persediaan air yang harus dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika harga transfer antar perusahaan awal adalah 130 juta yang diperoleh dari 10.000 euro dikali 13.000 dan nilai kurs yang setara saat ini sebesar 140 juta dari 10.000 euro dikali 14.000 kurs kini, atau berapa jumlah lainnya. Dan yang kedua adalah berapa jumlah yang harus dieliminasi untuk keuntungan antar perusahaan yang belum direalisasikan, di mana laba antar perusahaan awal sebesar 30 juta atau laba antar perusahaan pada nilai kurs yang setara pada tanggal laporan posisi keuangan sebesar 40 juta yang diperoleh dari 140 juta nilai kurs kini dikurangi 100 juta beban pokok produksi awal pada entitas induk. Eliminasi atau penghapusan laba antar perusahaan yang dapat dialokasikan ke penjualan atau transfer lain antara entitas yang dikonsolidasikan, dikombinasikan atau dihitung dengan metode ekuitas dalam laporan keuangan perusahaan harus berdasarkan kurs pada tanggal penjualan atau transfer, di mana penggunaan pendekatan yang wajar atau rata-rata yang diperbolehkan. Oleh karena itu, contoh ayat jurnal eliminasi untuk laba antar perusahaan adalah yang pertama, di mana mendebet beban pokok penjualan sebesar 30 juta dan mengkredit persediaan akhir 30 juta, yaitu mengeliminasi laba antar perusahaan yang belum direalisasikan berdasarkan kurs pada tanggal transfer. Persediaan yang ditampilkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar 110 juta yang meningkat dari beban pokok produksi awal pada entitas induk sebesar 10 juta. Peningkatan ini akan mengakibatkan peningkatan dalam kredit ke komponen penyesuaian penjabaran pada ekuitas pemegang saham. Lalu ada pajak penghasilan. Alokasi pajak antar periode diwajibkan setiap kali ada perbedaan temporer dalam pengakuan penghasilan dan beban untuk tujuan laba rugi untuk tujuan pajak. Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari transaksi mata uang asing mengharuskan adanya pengakuan pajak tangguhan jika dimasukkan dalam laba rugi tetapi tidak diakui untuk tujuan pajak dalam periode yang sama. Untuk ayat jurnalnya adalah mendebet penghasilan komprehensif lainnya, penyesuaian penjabaran, dan mengkredit utang pajak tangguhan. Selanjutnya adalah penjabaran ketika mata uang ketiga adalah mata uang fungsional. Dalam beberapa kasus di mana entitas anak di luar negeri yang mengelola pembukuan dan pencatatannya dalam unit mata uang lokal tetapi mempunyai mata uang ketiga sebagai mata uang fungsional. Contohnya adalah entitas anak Jerman Company mengelola pencatatan dalam mata uang lokalnya yaitu euro. Jika ekuitas anak melakukan sebagian besar aktivitas bisnisnya dalam euro, maka manajemen dapat memutuskan bahwa euro adalah mata uang fungsional entitas anak. Jika pembukuan dan pencatatan entitas tidak dinyatakan dalam mata uang fungsionalnya, maka harus digunakan proses dua langkah. Yang pertama, mengukur kembali laporan keuangan entitas anak ke dalam mata uang fungsional. Dan yang kedua adalah laporan keuangan yang dinyatakan dalam euro kemudian dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan proses penjabaran. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.